bilang ada proyek memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, saya setuju. Dalam pengertian, jadikan Kalimantan ibu kota riset. Jadi orang datang ke Kalimantan itu, Kalimantan, kalau orang sebut Samarinda apa? Ibu kota provinsi Kalimantan. Bukan, itu ibu kota riset Asia Pasifik itu. Itu lebih bermutu daripada sekedar ibu kota pemerintahan. Pemerintahan akan diatur dengan digital. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Saya mau perlihatkan satu tren di dunia ya, supaya kita bisa tempatkan Indonesia di mana masa depan gitu. Kalau kita baca jurnal-jurnal internasional yang nggak dibaca di universitas itu, ada riset sekarang yang sebetulnya sudah selesai tentang human genome itu. Peta DNA manusia itu sudah selesai. Jadi saya bisa tahu asal-usul saya dari mana, jenis-jenis penderitaan yang pernah saya hadapi apa, gen yang masih tersisa pada saya tentang kegembiraan, tentang harapan apa, lengkap itu. Penyakit yang mungkin saya alami itu apa, dengan riset peta human genome itu yang udah selesai itu. Yang kedua, klaster kedua, ada riset tentang behavior manusia di bidang konsumsi itu, yang disebut big data yang sedang dikumpulkan sekarang. Jadi Anda bayangkan seluruh perilaku kita bisa dibaca dengan algoritma yang disusun oleh periset yang menguasai big data melalui fasilitas artificial intelligence. Jadi bayangkan dunia ini bisa dipetakan dalam tiga sudut itu. Ada pengetahuan tentang DNA, ada pengetahuan tentang perilaku melalui data asuransi, siapa yang mati kapan, makan obat apa dia, kenapa dia mati cepat, kenapa klaimnya segitu banyak, cara dia makan fast food apa aja kegemarannya. Yang kedua, data tentang sebut aja behavior ini. Yang pertama data tentang DNA, biologi, dan ada kemampuan untuk mengolah data itu melalui artificial intelligence. Jadi dunia itu ada di situ sekarang. Indonesia mestinya ke situ tuh, menguasai DNA, menguasai big data, menguasai informasi artificial intelligence. Nah, saya membayangkan misalnya masa depan Indonesia bisa sangat bagus kita tempuh kalau universitas bebas melakukan riset itu. Baru kita bisa jawab kemana arah Indonesia. Tapi kita cuma bilang NKRI harga mati, Pancasila sudah final. Ngapain ngomong sesuatu yang sloganistis tanpa upaya untuk pergi pada big data, pergi pada DNA, pada genom, pergi pada artificial intelligence. Karena itu kalau dibilang ada proyek memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, saya setuju. Dalam pengertian, jadikan Kalimantan ibu kota riset, Samarinda ibu kota riset, sehingga ada kegiatan berpikir di situ, bukan transaksi antar partai yang akan menguasai Kalimantan Timur. Itu yang kita inginkan. Jadi orang datang ke Kalimantan itu, Kalimantan, kalau orang sebut Samarinda apa? Ibu kota provinsi Kalimantan. Bukan, itu ibu kota riset Asia Pasifik itu. Tentang biodiversity, tentang environmental ethics. Jadi orang gender equality. Jadi orang datang ke kota ini buat berkonferensi. Itu lebih bermutu daripada sekedar ibu kota pemerintahan. Pemerintahan akan diatur dengan digital. Sekarang buat apa ada kantor pemerintah itu? Bank sentral di Rusia itu di ruko. Nggak ada bukan kayak Bank Indonesia segede-gede apa separuh Monas ada di situ. Karena ada efisiensi. Orang berkantor di 4.0, di otaknya orang berkantor. Perusahaan bisa bikin berkantor dari 2 komputer yang ada di co-working place yang anak muda masuk di situ. Kenapa kita mesti punya bangunan yang disebut ibu kota tuh? Kita punya ibu kota yang akan diklaim oleh dunia juga sebagai ibu kota riset dunia. Itu masa depan Indonesia.
Jokowi pun diketahui memamerkan desain Istana Negara berbentuk burung Garuda. Presiden Jokowi meminta masukan masyarakat atas pradesain kantor kepresidenan atau Istana Negara, Ibu Kota Negara baru di Kecamatan Sepaku, Provinsi Kalimantan Timur. Pradesain Istana Negara ini merupakan hasil karya pematung asal Bali, Inyo Manuarta. Hal ini seperti dikutip dari cuitan Jokowi dalam akun Instagram resminya, Jokowi pada hari Jumat 2 April. Dikritik oleh kalangan arsitek. Kalangan arsitek mengkritik desain istana baru yang berbentuk burung Garuda. Ada 5 asosiasi arsitek yang menyampaikan kritikan, yakni Ikatan Arsitek Indonesia, Green Building Council Indonesia, Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia, Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia, dan Ikatan Ahli Perancangan Wilayah dan Kota. Iketut Rana Wiyarca, Ketua IAI, mengatakan rencana istana berbentuk burung Garuda justru kurang mencerminkan kemajuan peradaban, terutama pada era digital seperti sekarang. Menurutnya sudah menjadi keharusan gedung istana menjadi contoh bangunan yang secara teknis mencirikan bagaimana prinsip pembangunan rendah karbon. Senada dengan IAI, Prasetyo Adi, anggota GBCI, juga mengatakan desain seperti itu tidak fungsional. Ia juga mempertanyakan kapasitas rancangan desain milik Inyo Manuarta yang merupakan seorang pematung dan pernah menggarap proyek Garuda Wisnu Kencana Bali, bukan seorang arsitektur. Selain itu, ia juga mengatakan keresahannya karena pembangunan gedung ini dilakukan secara tertutup. Dewan Arsitek pun menyebut langgar peraturan. Kritik dari desain istana baru juga disampaikan oleh Dewan Arsitek Indonesia. DAI menyayangkan lantaran desain istana baru itu dikerjakan oleh pematung dan bukan dari arsitek profesional. Menurut DAI sendiri, hal itu melanggar peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang UU nomor 6 tahun 2017 tentang arsitek. Dalam PP itu dijelaskan siapa saja yang boleh merancang dan tidak. Aturannya sudah jelas, clear siapa yang boleh merancang dan siapa yang tidak, kata anggota DAI Bambang R. Yudawan.